Coiling Dragon Chapter 1 Book 1 Bahasa Indonesia. Buku 1, Bab 1 Dini Hari di Kota Praja. Kota Wushan, sebuah kota kecil biasa yang terletak di dalam kerajaan Fanlai, di sebelah barat pegunungan rangkaian binatang buas pegunungan terbesar di benua Yulan. Saat matahari pagi terbit di kota Wushan, masih ada sedikit udara dingin dan murni fajar. Namun, sebenarnya semua warga kota kecil ini sudah keluar untuk mulai bekerja. Bahkan anak-anak berusia 6 atau 7 tahun sudah bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk memulai latihan pagi tradisional mereka. Di daerah kosong di wilayah timur kota Wushan, kehangatan sinar matahari pagi melewati pohon-pohon di sekitarnya, meninggalkan bintik-bintik cahaya yang tersebar di tanah kosong. Sekelompok besar anak-anak dapat terlihat di sana, sekitar 1 atau 200 jumlahnya. Anak-anak ini dipisahkan menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok dibagi menjadi beberapa baris. Semua anak berdiri diam, wajah mereka hikmat. Kelompok anak-anak paling utara berusia sekitar 6 tahun. Kelompok di tengah, berusia sekitar 9 hingga 12 tahun. Yang ada di selatan, yang berusia 13 hingga 16 tahun. Di depan kelompok besar anak-anak ini, ada 3 lelaki setengah baya yang tegap. Mereka bertiga mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang dipotong kasar. Jika kamu ingin menjadi prajurit yang kuat, maka kamu harus bekerja keras sejak muda. Pemimpin pria parubaya, kepala terangkat tinggi, tangan tergenggam di belakang punggungnya, berkata kepada mereka dengan dingin. Dia menyapu pandangannya yang dingin dan sengit ke arah kelompok anak-anak paling utara. Semua anak 6 dan 7 tahun itu mengencangkan bibir mereka, menatap pria ini dengan mata bulat besar. Tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Nama pemimpinnya adalah Hilman Sierman. Dia adalah kapten penjaga untuk klan Baruch Baluke, klan bangsawan yang memiliki kota Wushan. Kalian semua adalah rakyat jelata. Tidak seperti keluarga bangsawan itu, kamu tidak akan memiliki akses ke buku petunjuk rahasia yang mengajarkan kamu cara mengolah pertempuran Ki, Douki. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang berharga, jika kamu ingin dihormati, maka kamu semua harus menggunakan cara yang paling kuno, paling sederhana, dan paling mendasar untuk meningkatkan diri kamu, melalui melatih tubuh kamu, dan membangun kekuatan kamu. Apakah aku bersih? Petik 2. Hilman menyapu kelompok anak-anak dengan tatapannya. Dimengerti, suara anak-anak menjawab dengan ceria bersamaan. Bagus, puas, Hilman dengan dingin mengangguk. Mata anak-anak berusia 6 tahun menunjukkan kebingungan mereka, sementara mata para remaja menjadi sangat ditentukan. Mereka memahami makna di balik kata-kata Hilman. Hampir setiap pria di benua Yulan akan berolahraga sangat keras sejak usia sangat muda. Jika ada yang malas di masa depan, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Uang dan kekuasaan, ini adalah hal-hal yang menentukan status pria. Pria tanpa kekuatan akan dipandang rendah bahkan oleh wanita. Jika seseorang ingin orang tua mereka bangga pada mereka, ingin wanita untuk menyembah mereka, ingin menjalani kehidupan yang mulia, maka mereka harus menjadi prajurit yang kuat. Mereka semua adalah orang biasa. Tak satu pun dari mereka akan memiliki akses ke buku pedoman berharga yang mengajarkan seni mengolah pertempuran Ki. Satu-satunya jalan mereka menuju kemuliaan adalah melalui berolahraga sejak usia muda, dan mengumpulkan kekuatan. Kerja kerasnya, mereka akan bekerja lebih keras daripada para bangsawan itu, menghabiskan lebih banyak energi dan darah mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ketika matahari terbit di pagi hari, semua hal mulai berkembang. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap energi alami dari lingkungan kamu dan meningkatkan kondisi tubuh kita. Aturan yang sama seperti biasa, kaki tersebar terpisah, selebar bahu kamu. Kedua lutut sedikit ditekuk, kedua tangan ditekan ke bawah di pinggang. Asumsikan posisi bangunan Ki. Ketika mengambil sikap ini, ingatlah, fokuskan konsentrasi kamu, jaga ketenangan pikiran, dan hiruplah nafas secara alami. Sikap membangun Ki adalah cara paling sederhana, namun paling efektif untuk melatih tubuh seseorang. Ini didasarkan dari pengalaman generasi nenek moyang. Segera hampir 200 anak mengambil posisi asumet posisi membangun Ki. Ingat, fokuskan konsentrasi kamu, pertahankan pikiran yang tenang, dan nafas secara alami. Hilman berkata dengan dingin sambil berjalan di tengah-tengah anak-anak. Sepintas dia bisa tahu bahwa remaja di kelompok selatan semuanya mempertahankan sikap dengan tenang dan bernafas secara alami. Pada saat yang sama, mereka semua mencapai tujuan menjadi stabil dan mantap dalam sikap mereka. Jelas mereka telah mencapai beberapa tingkat kemahiran dalam sikap membangun Ki. Petik 1. Tapi melirik ke arah kelompok anak-anak paling utara, dengan pinggang dan lutut mereka bengkok pada tingkat yang aneh, kaki mereka santai dan longgar, jelas bagi Hilman bahwa mereka berdiri dengan tidak stabil dan tanpa kekuatan. Hilman berkata kepada 2 pria parubaya lainnya, kalian berdua, bertanggung jawab atas kelompok selatan dan kelompok tengah, aku akan merawat anak-anak bungsu. Petik 2. Ya, Kapten. Kedua pria parubaya itu segera patuh, memperhatikan kedua kelompok itu. Seringkali, mereka menendang kaki para remaja itu, memeriksa untuk melihat siapa yang berdiri teguh dan siapa yang tidak. Hilman berjalan menuju kelompok utara anak-anak. Anak-anak itu segera menjadi gugup. Omong kosong, monster kepala akan datang. Seorang anak berambut emas dengan mata besar dan cerah bernama Hati, Hadili, berkata dengan suara rendah. Hilman melangkah ke tengah-tengah anak-anak, menatap mereka, wajahnya dingin, tetapi di dalam hatinya, dia mendesah. Anak-anak ini terlalu muda, mereka terlalu kurang dalam kebijaksanaan dan kekuatan, aku tidak bisa menuntut terlalu banyak dari mereka. Namun, masih bagus untuk membuat mereka berolahraga sejak usia muda. Jika mereka bekerja keras sejak usia muda, di masa depan, ketika mereka berada di medan perang, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Petik 2.
Dan untuk mengajar anak-anak kecil, membuat mereka tertarik adalah cara yang paling efektif. Jika dia memaksa mereka terlalu keras, itu akan memiliki efek sebaliknya. Kalian semua, berdirilah teguh, Hilman dengan dingin menggumam. Segera, semua anak menegakkan tubuh, menjulurkan dada mereka dan menatap lurus ke depan. Sedikit senyuman dimainkan di bibir Hilman. Dia kemudian pindah ke depan dan melepas bajunya. Garis-garis yang mengalir melintasi otot-otot kuat di tubuhnya membuat mata keluar dari semua anak. Bahkan anak-anak dalam kelompok menengah dan kelompok selatan tidak bisa tidak menatapnya, mengagumi fisiknya. Selain dari otot-ototnya yang sempurna, di tubuh bagian atas Hilman yang T3 lanjang, ada bekas luka pisau yang tak terhitung jumlahnya, bekas luka pedang, dan puluhan luka lama lainnya. Semua anak menatap luka-luka itu, mata mereka bersinar. Bekas pisau, bekas luka pedang, ini adalah medali pria. Dalam hati mereka, mereka dipenuhi dengan penghormatan terhadap Hilman. Hilman, seorang pejuang perkasa dari peringkat ke-6, seorang pejuang yang lahir dari perjuangan hidup dan mati. Bahkan di kota-kota besar, ia akan menjadi individu yang luar biasa. Di kota kecil Wushan, dia adalah pria yang dihormati setiap orang. Melihat tatapan bersemangat anak-anak, Hilman tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dia ingin membangkitkan perasaan kebaktian pada anak-anak, keinginan untuk menjadi seperti dia. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih keras dan lebih termotivasi. Mari kita tambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Hilman diam-diam menyeringai, lalu berjalan di depan batu besar, yang beratnya 3 atau 400 pound. Dengan satu tangan, Hilman meraih batu itu. Dengan sangat santai, dia mulai mengacungkannya. Batu seberat 300 pound itu, di tangan Hilman, tampak seringan kayu. Semua rahang anak-anak itu jatuh, dan mata mereka melebar. Terlalu ringan, Lorui, jika kamu punya waktu luang setelah latihan, pergi dan belikan batu besar untukku. Dengan lemparan santai, Hilman mengirim batu yang terbang beberapa puluh meter. Jatuh, itu menghantam tanah di sebelah pohon besar, dan seluruh tanah bergetar. Hilman dengan santai berjalan di depan beberapa batu acak. Hilman menarik napas dalam-dalam. Semua pembuluh darah di tubuh berototnya muncul dengan jelas ketika Hilman langsung memukul batu kebiruan di dekatnya. Tinjunya menghancurkan udara, menciptakan suara melolong yang membuat semua anak yang menonton melebarkan mata mereka lebih jauh. Tinju besar Hilman menabrak batu besar. Jatuh, suara tinju menabrak batu membuat hati semua anak bergetar. Itu adalah batu bluestone yang sangat keras. Batu biru itu bergetar. Tiba-tiba, 6 atau 7 retakan raksasa muncul di sana. Seperti suara peng, itu terbelah menjadi 4 atau 5 potong. Tetapi di kepalan tangan Hilman, tidak sedikit pun cedera yang bisa dilihat. Kapten sangat tangguh seperti biasanya. Lori, salah satu dari 2 pria paruh baya lainnya, tertawa ketika Hilman berjalan kembali ke arah mereka. Pria lain, Roger, Luoji, juga berjalan mendekat. Biasanya, ketika anak-anak berlatih Ki Building Stunts, sudah waktunya bagi mereka bertiga untuk santai dan mengobrol bebas, sambil memperhatikan setiap anak yang memutuskan untuk mengendur. Hilman tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, di masa lalu, ketika aku berada di tentara, setiap hari aku akan berlatih seperti orang gila, sementara di medan perang, aku terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang berdarah. Saat ini, yang aku lakukan hanyalah bersantai dan meregangkan otot-otot aku sedikit di pagi hari. Aku tidak dipenuhi energi sebanyak di masa lalu. Petik 2. Semua anak menatap Hilman dengan penuh hormat. Batu biru besar itu hancur oleh satu pukulan dari tinjunya. Kekuatan macam apa ini? Dan batu seberat 3 atau 400 pound itu begitu mudah dilemparkan dengan sentakan lengan. Kekuatan macam apa ini? Hilman menoleh, menatap anak-anak. Dia sangat puas dengan reaksi anak-anak. Ingat, bahkan jika kamu tidak dapat menumbuhkan ki pertempuran, pada prinsipnya, jika kamu mencapai potensi penuh tubuhmu, kamu masih bisa menjadi pejuang dari peringkat ke-6. Dan seorang prajurit peringkat ke-6, setelah memasuki tentara, dapat dengan mudah menjadi perwira tingkat menengah, dan dengan mudah mendapatkan buku pedoman militer yang mengajarkan seseorang cara mengolah pertempuran ki. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi prajurit dari peringkat ke-6, dan hanya bisa menjadi prajurit biasa dari peringkat pertama, kamu masih akan memenuhi syarat untuk masuk militer. Ingat, jika seorang pria tidak dapat menjadi seorang prajurit bahkan dari peringkat pertama, pria itu tidak dapat dianggap seorang pria sama sekali. Petik 2. Jika kamu laki-laki, maka kamu harus meninggikan dadamu, menyambut setiap dan semua tantangan, dan tidak takut apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah semua anak berusia 6 dan 7 tahun. Mereka semua memaksa diri untuk tetap tanpa ekspresi. Kata-kata ini adalah mantra Hilman yang sering diulang, dan dia mengulangi kata-kata ini tanpa akhir kepada anak-anak. Kalian semua, berdiri tegak. Lihatlah tua-tua kamu di selatan, lalu lihat bagaimana kamu berdiri. Hilman mengecam mereka. Semua anak berusia 6 tahun segera mencoba menyesuaikan sikap mereka agar lebih stabil. Setelah beberapa saat, anak-anak berusia 6 dan 7 tahun mulai goyah. Semua anak merasa kaki mereka kram, tetapi mereka mengertakkan gigi. Tetapi setelah bertahan untuk waktu yang singkat, anak-anak mulai pingsan dan duduk di tanah, satu demi satu. Wajah Hilman dingin dan tidak berperasaan, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam mengangguk. Dia masih sangat puas dengan kinerja anak-anak 6 dan 7 tahun ini. Setelah waktu yang singkat, beberapa anak berusia 10 tahun di kelompok menengah juga tidak bisa bertahan lagi, dan satu demi satu, mereka mulai jatuh juga. Tahan selama yang kamu bisa, aku tidak akan memaksamu, tetapi jika di masa depan, kamu lebih lemah dari rekan-rekan kamu, maka kamu tidak akan memiliki siapapun untuk disalahkan selain diri kamu sendiri, kata Hilman dengan dingin.
Lori tiba-tiba menatap, heran, pada kelompok utara. Pada titik waktu ini, banyak anak-anak di kelompok tengah telah jatuh, tetapi di kelompok utara, seorang anak berusia 6 tahun telah dipegang teguh. Ini pasti hari pertama Lin Lei, di pelatihan. Siapa yang akan mengira dia begitu tangguh? Lori berkata, takjub. Lain kali dia, Roger dan Hilman juga memperhatikan. Melihat ke arah itu, mereka melihat bahwa di utara, seorang anak laki-laki berambut coklat masih memegang teguh. Bibirnya menegang, bocah itu menatap dengan tekun di depan. Kedua tinju itu mengepal begitu kuat sehingga tinjunya putih. Ekspresi terkejut senang muncul di mata Hilman. Anak baik, Hilman diam-diam memuji. Meski baru berusia 6 tahun, ia dapat mempertahankan sikap membangun Qi selama anak-anak berusia 10 tahun. Lin Lei, nama lengkap Lin Lei Baruch, adalah putra tertua dan pewaris klan Baruch yang memerintah kota Wushan. Klan Baruch adalah klan yang sangat tua, sekali itu sangat makmur, tetapi setelah ribuan tahun, hanya memiliki 3 anggota yang tersisa. Pemimpin klan Hok, Huo, Baruch, dan kedua putranya. Putra sulungnya adalah Lin Lei Baruch berusia 6 tahun. Putra bungsunya, Guarton, Guodun, Baruch baru berusia 2 tahun. Adapun istrinya, ketika dia melahirkan anak bungsu, dia meninggal di tengah-tengah proses melahirkan. Kakek Lin Lei juga sudah mati, setelah kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Kaki Lin Lei gemetar, meskipun tekadnya kuat, otot-otot kakinya tegang dan mulai bergetar tak terkendali. Dia akhirnya pingsan dan duduk. Lin Lei, bagaimana perasaanmu? Tersenyum, Hilman berjalan ke arahnya. Lin Lei tersenyum, mengungkapkan gigi taring kecilnya. Aku baik-baik saja, Paman Hilman. Sebagai kapten penjaga klan Baruch, Hilman telah menyaksikan Lin Lei tumbuh dewasa. Tentu, mereka berdua sangat dekat. Sudah selesai dilakukan dengan baik, kamu bertingkah seperti laki-laki. Hilman menepuk kepala Lin Lei. Segera, rambut di kepala Lin Lei menjadi kusut seperti rumput ditiup angin. Haha, Lin Lei tersenyum lebar. Dalam hatinya, dia merasa sangat senang dipuji oleh Hilman. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan latihan. Rezim pelatihan untuk anak usia 6 dan 7 tahun jauh lebih santai. Tetapi bagi para remaja, rezim pelatihan sangat ketat. Kelompok besar anak-anak, termasuk anak-anak berusia 6 dan 7 tahun, berbaring dengan kepala dan kaki masing-masing di atas batu datar, hanya mengandalkan kekuatan di pinggang mereka untuk tetap lurus. Pinggang dan paha membentuk daerah segitiga. Hilman menunjuk dengan tangannya untuk menunjukkan area yang dia gambarkan. Area ini adalah inti seseorang. Kecepatan dan kekuatan semua berasal dari inti segitiga ini, membuat wilayah ini sangat penting. Petik 2. Ketika Hilman berbicara, dia terus berjalan, dengan hati-hati memeriksa para pemuda untuk melihat apakah gerakan mereka benar. Kencangkan itu, pinggang kamu harus lurus, Hilman bergemuruh. Segera, pinggang banyak anak muda diluruskan. Ini adalah hari pertama pelatihan Lin Lei. Kepala mungil dan kakinya sama-sama rata di atas bebatuan. Tetapi pada saat ini, Lin Lei sudah bisa merasakan pinggangnya semakin kencang dan panas. Tahan, harus tahan. Akulah yang terbaik. Lin Lei terus mendorong dirinya sendiri. Tubuh Lin Lei selalu sangat kuat, bahkan sebagai bayi. Dia hampir tidak pernah sakit. Mengingat bahwa dia juga bekerja sangat keras baginya untuk unggul tidak ada yang istimewa. Gedebuk, anak pertama jatuh. Namun, batu-batu yang mereka gunakan sebagai bantal dan sandaran kaki hanya setinggi 20 cm. Jadi meskipun anak itu jatuh, itu tidak terlalu menyakitkan. Di benua Yulan, tukang emas menggunakan panjang standar 1 meter sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Gedebuk, seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak yang tidak bisa lagi bertahan. Lin Lei mengertakkan gigi, dia jelas bisa merasakan bahwa sesak di pinggangnya sudah mencapai batas daya tahannya, ke titik di mana hampir mati rasa. Tubuhku terasa sangat berat, aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Tahan, harus tahan hanya sedikit lagi. Pada titik ini, dari usia 6 hingga 8 tahun, hanya Lin Lei yang tersisa. Menatap Lin Lei, Hilman tidak bisa membantu tetapi diisi dengan kejutan dan kegembiraan. Lori, Hilman tiba-tiba berteriak, Kapten. Lori segera menegakkan tubuh, menunggu perintahnya. Hilman memerintahkan, besok, siapkan beberapa pewarna khusus. Ketika mereka mempraktikkan kekuatan pinggang mereka, letakkan cabang di bawah semua pinggang mereka, dan celupkan ranting-rantingnya. Jika salah satu dari mereka mengendur dan membiarkan pinggang mereka menyentuh cabang, tubuh mereka akan diwarnai juga. Rezim pelatihan mereka akan berlipat ganda dalam kesulitan. Petik 2. Ya, Kapten. Lori mengakui perintah itu. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan bibirnya tersenyum. Dia diam-diam tertawa. Kapten selalu dipenuhi dengan begitu banyak ide jahat. Bajingan itu benar-benar akan mendapatkannya sekarang. Petik 2. Bukankah begitu? Tampak rasa sakit muncul di wajah semua anak berusia 10 tahun. Biasanya, mereka masih bisa melakukan sedikit penyesuaian dan mengendur. Tetapi dengan gagasan Hilman, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hilman melanjutkan dengan dingin, biarkan aku memberitahu kamu semua ketika seorang prajurit mempraktikkan ki pertempurannya. Pertempuran ki disimpan di lokasi berukuran kepalan tepat di bawah pusar. Kamu harus mengerti bahwa ini adalah bagian dari segitiga yang aku bicarakan. Aku harap kamu semua sekarang harus memahami pentingnya memperkuat wilayah segitiga. Ini inti kamu. Jika gagal, maka tubuh kamu gagal, tidak peduli sekuat apapun bagian itu. Petik 2. Instruktur yang baik sangat penting bagi anak-anak. Dan Hilman benar-benar seorang pejuang yang tangguh. Dia tahu bagian penting dari pelatihan, dan juga tahu bagaimana meningkatkan kesulitan satu langkah pada satu waktu. Dia tahu alat macam apa yang digunakan dengan usia berapa. Jika terlalu keras itu bisa membuat tubuh anak jatuh.
Pertempuran Qi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua pemuda, termasuk anak-anak bungsu yang beristirahat di samping, menatap Hilman dengan mata lebar. Semua rakyat jelata sangat ingin belajar pertempuran Qi. Bahkan Lin Lei, keturunan rumah bangsawan, sangat bersemangat. Gedebuk, Lin Lei akhirnya bisa bertahan tidak lagi, tapi dia masih menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah saat ia perlahan berguling. Itu terasa baik, Lin Lei bisa merasakan bahwa pinggangnya merasakan mati rasa yang menembus ke tulang, begitu nyaman sehingga matanya sedikit berkerut. Berapa lama aku bisa bertahan? Lin Lei membuka lebar matanya, melihat sekelilingnya. Semua anak berusia 6 tahun telah runtuh, bahkan separuh dari 10 tahun telah runtuh juga. Namun, semua anak usia 14 tahun bertahan. Wajah Hilman tetap sedingin biasanya. Kalian semua harus ingat, tubuhmu seperti kapal, seperti gelas anggur. Pertempuran Qi seperti anggur, jumlah anggur yang bisa ditampung kapal tergantung pada ukuran kapal. Sama berlaku untuk tubuh, kemampuan seseorang untuk berlatih pertempuran Qi didasarkan pada tingkat pelatihannya. Jika tubuhnya terlalu lemah, bahkan jika dia mendapatkan akses ke manual pertempuran Qi yang kuat, tubuhnya tidak akan mampu menahan banyak pertempuran Qi, dan dia masih tidak akan menjadi prajurit yang kuat. Hilman memberikan banyak nasihat penting kepada anak-anak. Banyak pejuang, karena tidak menerima bimbingan yang tepat di masa muda mereka, hanya memahami hubungan antara pertempuran Qi dan kekuatan tubuh jauh di kemudian hari. Tetapi pada usia itu, tidak akan ada banyak kemajuan ketika mereka dilatih. Banyak leluhur telah menempuh banyak jalan yang salah dan mendapatkan banyak pengalaman. Hilman terus memberikan pengalaman-pengalaman ini, seperti angin musim semi yang memberikan hujan yang memberi kehidupan, secara mendalam mengukir pengalaman-pengalaman penting ini dalam benak anak-anak ini. Hilman tidak ingin anak-anak ini menempuh jalan yang salah juga. Setelah berlatih, posisi bangunan Qi, pinggang, punggung, paha, bahu, dan bagian tubuh lainnya akan selaras. Sekarang, hampir semua anak duduk, santai, di tanah. Program pelatihan Hilman hampir sempurna di tingkat kesulitan yang dia nilai pada setiap kelompok umur. Pelatihan hari ini berakhir sekarang, Hilman mengumumkan. Rezim pelatihan kota Wushan diatur. Setiap hari itu terjadi 2 kali, sekali saat fajar, dan sekali saat senja. Paman Hilman, ceritakan beberapa kisah. Ketika pelatihan berakhir, anak-anak segera mulai memanggil. Setiap hari, setelah pelajaran subuh, Hilman akan menceritakan kepada mereka kisah-kisah masa tentaranya, atau beberapa peristiwa yang terjadi di benua itu. Anak-anak, yang semuanya telah tinggal di kota sepanjang hidup mereka, haus akan cerita-cerita tentang militer. Hilman tersenyum. Dia senang bercerita kepada anak-anak. Ini adalah cara untuk membuat anak-anak bersemangat untuk berlatih. Hilman selalu merasa bahwa hanya dengan membuat anak-anak berlatih secara sukarela anak-anak akan mendapatkan hasil yang bagus. Hari ini aku akan memberitahumu tentang garis keturunan Four Supreme Warrior yang legendaris yang diketahui semua orang di benua ini. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Hilman. Telinga anak-anak segera naik, dan mata mereka menjadi cerah. Lin Lei duduk di tanah, merasakan jantungnya berdebar keras. 4 pejuang tertinggi yang legendaris. Telinga Lin Lei tidak bisa menahan diri, juga ketika dia menatap Hilman tanpa berkedip. Di mata Hilman muncul sedikit kegembiraan. Namun, suaranya tetap tenang. Di benua kita, ribuan tahun yang lalu, muncul 4 pejuang tertinggi yang kuat. Keempat prajurit tertinggi ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga raksasa. Mereka bisa berkeliaran di tengah-tengah pasukan jutaan di waktu luang, dan dengan mudah mengambil kepala jenderal manapun. Prajurit tertinggi ini dikenal sebagai prajurit Dragon Blood, prajurit Violet Flame, prajurit Tiger Striped, dan prajurit abadi. Petik 2. Prajurit dibagi menjadi 9 peringkat. Aku, seorang pejuang belaka dari peringkat ke-6, dapat dengan mudah menghancurkan batu-batu besar dan menendang pohon besar. Tetapi seorang prajurit peringkat ke-9, bahkan di negara kita Fanlai akan dianggap sebagai ahli tingkat atas. Tetapi di atas peringkat ke-9 prajurit adalah 4 pejuang tertinggi. Mereka telah melampaui prajurit peringkat ke-9 dan dapat dianggap sebagai puncak prajurit. Mereka termasuk dalam level prajurit legendaris Sein level. Mata Hilman dipenuhi dengan kegembiraan. Prajurit tingkat Sein yang legendaris dapat melelehkan gunung es raksasa, membuat lautan yang tak terbatas meraung dengan ombak yang marah, membuat gunung-gunung tinggi hancur, membuat kota-kota dengan jutaan orang runtuh, dan membuat meteor jatuh dari langit. Mereka benar-benar tak terkalahkan, kekuatan setinggi mungkin. Petik 2. Diam, semua anak tercengang. Hilman menunjuk ke sebuah gunung di timur laut. Lihatlah Wushan, bukankah itu besar? Hilman tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Hilman, banyak anak-anak yang ketakutan. Mereka semua segera mengangguk. Tinggi Wushan lebih dari 1000 meter, dan ribuan meter di sekelilingnya. Di mata pria, itu pasti akan dianggap sebagai gunung besar. Tapi pejuang Sein level dapat menghancurkan Wushan dalam sekejap mata, Hilman berkata dengan tegas. Seorang prajurit peringkat 6 hanya bisa menghancurkan batu, tapi seorang prajurit Sein level dapat menghancurkan seluruh gunung. Semua mulut anak-anak turun, dan mata mereka melebar. Mereka semua terkejut, dan hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan terhadap para petarung tingkat Sein ini. Tapi, hati mereka juga dipenuhi kerinduan. Hancurkan gunung, kata-kata Hilman berdampak besar pada Lin Lei. Setelah beberapa saat, anak-anak yang terpana kembali ke rumah mereka. Hilman, Roger, dan Lori adalah orang terakhir yang pergi. Menonton anak-anak berangkat dalam kelompok 3 atau 5, senyum muncul di wajah Hilman. Anak-anak ini adalah harapan dan masa depan Wushan, kata Hilman sambil tersenyum. Roger dan Lori juga memandangi sekelompok anak-anak. Di benua itu, hampir semua anak-anak rakyat jelata harus berlatih keras sejak usia dini.
Melihat anak-anak Roger dan Lori mengenang kembali ke masa muda mereka sendiri. Kapten Hillman, kau jelas jauh lebih tangguh daripada oleh Potter bertahun-tahun yang lalu. Di bawah bimbingan kamu, aku percaya bahwa kota Wushan akan menjadi kota terkuat di wilayah kami, melampaui 10 kota lainnya, kata Lori sambil tersenyum. Kekuatan seorang guru menentukan masa depan suatu tempat. Oh, Kapten, bagaimana kamu tahu tentang kekuatan prajurit tingkat Sein, atau 4 pejuang tertinggi? Lori tiba-tiba ingat untuk bertanya. Sedikit malu, Hillman menyeringai, ya, sebenarnya, aku tidak terlalu jelas tentang seberapa kuat 4 pejuang tertinggi. Bagaimanapun, mereka adalah barang legenda. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang terlihat. Petik 2. Lori dan Roger tercengang. Kamu tidak tahu, tapi kamu berbohong kepada anak-anak. Hillman tersenyum sedikit. Meskipun aku tidak jelas tentang kekuatan yang tepat dari 4 pejuang tertinggi, aku tahu ini. Maestro penyihir tingkat Sein, yang mengatakan penyihir yang telah mencapai tingkat Sein, dapat melakukan teknik magis terlarang dan membasmi seorang seluruh pasukan puluhan ribu, atau seluruh kota. Karena penyihir Sein level sangat kuat, aku berharap prajurit Sein level tidak akan jauh lebih lemah. Petik 2. Lebih penting lagi, alasan aku memberitahu anak-anak kisah-kisah ini adalah untuk membuat mereka bekerja lebih keras. Tidak bisakah kamu menceritakan betapa kagumnya anak-anak itu setelah mendengar cerita-cerita itu? Hillman tersenyum senang. Lori dan Roger keduanya terdiam. Sampai jumpa, Lei. Petik 2. Sampai jumpa, Hadley. Mengucapkan selamat tinggal pada teman baiknya Hadley, Lin Lei kembali, sendirian, ke rumahnya. Setelah berjalan sebentar, dia melihat perkebunan baru. Jumlah tanah yang dibangun oleh istana baru sebenarnya cukup besar. Lumut tumbuh di dinding, dan segala jenis tanaman merambat menjalar di dinding juga. Bekas luka waktu sangat jelas di dinding. Rumah Baruch yang terletak di kota Wushan adalah rumah leluhur klan Baruch. Rumah leluhur yang telah ada selama lebih dari 5.000 tahun dan mengalami renovasi yang tak terhitung jumlahnya terus berdiri di sini. Tetapi, dengan menurunnya kekayaan klan, keuangan klan Baruch telah berubah menjadi lebih buruk juga. Menjelang akhir, itu hanya bisa mengkonsumsi keuntungan sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin saat itu dari klan Baruch menentukan bahwa semua anggota klan akan tinggal di halaman depan, yang mengambil sepertiga dari ruang istana. Sisa rumah bangsawan tidak lagi dipertahankan. Dengan begitu, banyak uang bisa dihemat. Namun terlepas dari langkah-langkah ini, pada periode ini, ayah Lin Lei Hok Baruch masih perlu menjual harta keluarga untuk menjaga keluarga tetap bertahan. Pintu menjulang ke manor terbuka. Prajurit Sein level. Sambil berjalan, Lin Lei masih memikirkan hal itu. Di masa depan, akankah aku bisa menjadi prajurit Sein level? Lin Lei, suara Hillman terdengar dari belakangnya. Hillman, Roger, dan Lori akhirnya berhasil menyusulnya. Lin Lei berbalik dan langsung berkata dengan senang, Paman Hillman. Setelah ini, Lin Lei menarik napas dalam-dalam. Mengangkat kepalanya untuk melihat Hillman, suaranya dipenuhi dengan keinginan. Dia berkata, Paman Hillman, apakah para prajurit Sein level benar-benar sekuat itu? Lalu bagaimana dengan aku? Mungkinkah aku akan menjadi prajurit Sein level? Dalam hati Lin Lei ada keinginan yang dimiliki semua anak. Hillman tertegun. Selain dia, Roger dan Lori juga terdiam. Prajurit tingkat Sein, anak ini benar-benar berani untuk bermimpi besar. Negara Fanlai memiliki jutaan penduduk tetapi meskipun demikian, setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, negara itu tidak menghasilkan seorang prajurit tingkat Sein yang tunggal. Ingin menjadi prajurit tingkat Sein, dalam benak Hillman, dia sepenuhnya memahami betapa sulitnya menjadi prajurit tingkat Sein. Itu menuntut seseorang untuk bekerja sangat keras sejak usia muda, dukungan dari klan bangsawan, dan juga bakat alami yang tinggi. Itu juga membutuhkan keberuntungan. Bagaimana bisa mudah untuk menjadi prajurit Sein level? Hillman tahu betul berapa banyak yang harus dia derita untuk menjadi prajurit kelas 6, dan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang harus dia alami. Bahkan seorang prajurit dari peringkat ke-6 sangat sulit untuk menjadi. Prajurit peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9 tentu saja lebih sulit. Adapun prajurit Sein level, bahkan dalam mimpinya, Hillman tidak berani membayangkan dirinya sendiri. Tapi dia menghadapi tatapan tulus Lin Lei. Lin Lei, Paman Hillman memiliki keyakinan padamu, aku yakin kamu akan menjadi prajurit Sein level. Menatap Lin Lei, Hillman berbicara dengan tegas. Kata-kata dorongan ini menyebabkan mata Lin Lei bersinar. Dalam hati Lin Lei juga keinginan muncul. Keinginan yang belum pernah begitu bersemangat. Paman Hillman, mulai besok dan seterusnya, dapatkah aku berpartisipasi dalam sesi pelatihan dengan anak berusia 10 tahun? Lin Lei tiba-tiba bertanya. Hillman, Roger, dan Lori semua menatap Lin Lei dengan heran. Ayah tuanku selalu mengatakan kepada aku, jika kamu ingin menjadi seorang pria tanpa rekan, maka kamu harus bekerja lebih keras daripada pria lain. Lin Lei tanpa sadar menirukan cara bicara ayahnya. Hillman tiba-tiba tersenyum. Dia telah melihat hasil pelatihan Lin Lei hari ini. Meskipun Lin Lei hanya 6, pengkondisian tubuhnya bisa dibandingkan dengan anak 9 tahun. Dia segera mengangguk tersenyum. Baik, namun, sebaiknya kamu tidak malas, kamu sebaiknya menyadari bahwa ini bukan komitmen 1 atau 2 hari. Ini akan menjadi rezim jangka panjang. Petik 2. Lin Lei mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Dengan percaya diri, dia tersenyum. Paman Hillman, tunggu dan lihat saja. Ini adalah pagi yang sangat normal untuk kota Wushan. Setelah itu, setiap pagi sama dengan yang ini. Kelompok pemuda Wushan akan mengikuti Hillman, prajurit dari peringkat ke-6, dan berlatih keras di bawah bimbingannya. Satu-satunya perbedaan adalah, Lin Lei berusia 6 tahun ditempatkan di skuad pusat anak berusia 10 tahun. Coiling Dragon Chapter 2 Book 1 Bahasa Indonesia.
Buku 1, Bab 2 Klan Prajurit Dragon Blood, Bagian 1. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu. Latihan keras dan memperkuat tubuhnya, Lin Lei melewati musim semi yang lembut dan hangat, musim panas yang terik, dan musim gugur yang dingin. Pohon poplar putih di sebelah lapangan pelatihan kosong Wushan akan selalu menebarkan beberapa daun kering ke tanah setiap kali angin bertiup. Daun perlahan berputar, menutupi seluruh tempat latihan. Langit perlahan menjadi gelap. Hari ini, ada sejumlah besar orang di tempat pelatihan, hampir 300. Sesi latihan malam hari ini berakhir sekarang, Hilman tersenyum. Namun, sebelum pergi, semua orang perlu memberi selamat terlebih dahulu tanaman anak-anak berikutnya yang akan meninggalkan Wushan dan bergabung dengan tentara. Dengan akhir musim gugur datang musim rekrutmen militer. Dengan seluruh benua terlibat dalam zaman peperangan, setiap anak dipandang menjadi prajurit yang perkasa sebagai lencana kehormatan. Tentu, ada juga yang ingin menjadi penyihir tetapi menjadi penyihir adalah tugas yang sangat sulit. Mungkin hanya 1 dari 10.000 yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang penyihir. Dengan probabilitas yang sangat rendah, rata-rata orang tidak akan mempertimbangkannya. Menjadi seorang pejuang jauh lebih mudah. Setelah berbalik 16, asalkan mereka setidaknya pejuang dari peringkat pertama, mereka dapat dengan mudah memasuki tentara. Paman Hilman, terima kasih. 126 anak, semuanya berusia 17 tahun, dengan hormat membungkuk ke arah Hilman. Anak-anak muda ini biasanya tidak menghadiri pelatihan. Mereka semua menjadi dewasa, dan memiliki pekerjaan sendiri untuk dilakukan. Tetapi karena mereka semua telah dilatih oleh Hilman sejak mereka masih balita, mereka semua menganggap Hilman sebagai tuan mereka yang baik hati. Sebelum bergabung dengan tentara, mereka semua datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Hilman. Menatap kelompok usia 17 tahun yang bersemangat dan bersemangat ini, Hilman dipenuhi dengan perasaan campur aduk yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena Hilman tahu bahwa semua anak-anak ini sangat ingin bergabung dengan tentara, tetapi setelah 10 tahun dinas militer, berapa banyak dari mereka yang akan hidup kembali? Aku harap setidaknya setengah dari 126 ini akan dapat kembali hidup-hidup, Hilman berdoa dalam hati. Hilman memandangi anak-anak, dan berkata dengan suara yang jelas, bocah, dengarkan. Kamu semua pria di kota Wushan. Orang-orang di kota Wushan harus meluruskan dada mereka dan menyambut tantangan apapun, dan tidak menerima rasa takut. Apakah aku mengerti? Petik 2. Semua pemuda 17 tahun itu menegakkan dada mereka, tubuh mereka lurus-lurus. Mata mereka dipenuhi dengan semangat panas untuk kehidupan militer, mereka semua menjawab serempak paham. Bagus, Hilman berdiri tegak lurus juga, tatapannya yang dingin dipenuhi dengan aura militer. Besok kalian semua akan pergi. Malam ini, bersiaplah dengan baik. Aku tahu seberapa kuat kalian semua, kamu semua akan dapat dengan mudah memasuki pasukan. Aku, Hilman, akan menunggu kamu semua di sini untuk kembali dengan gemilang ke kota Wushan. Hilman berkata dengan suara cerah. Mata para pemuda itu bersinar terang. Kembali ke rumah dengan hormat. Ini adalah impian setiap pemuda. Sekarang, aku memesan kalian semua, pulang segera dan mulai persiapanmu. Buang, Hilman berkata dengan suara dingin dan galak. Ya pak, 126 pemuda memberi hormat dengan hormat dan kemudian pergi. Mereka diikuti oleh tatapan memuja dari hampir 200 pemuda yang tersisa. Besok mereka akan memulai perjalanan baru. Aku punya 2 tahun lagi. Ketika aku menjadi dewasa, aku juga ingin bergabung dengan tentara. Petik 2. Aku benar-benar ingin menjalani kehidupan seorang prajurit yang menyenangkan dan berdebar-debar. Jika aku harus tinggal di sini seumur hidupku, di kota Wushan, bahkan jika aku hidup selamanya, itu tidak ada gunanya. Petik 2. Sekelompok anak berusia 13 tahun saling mengobrol. Mereka semua merindukan kehidupan yang menyenangkan itu, kehidupan yang dipenuhi dengan semangat. Mereka semua ingin mengumpulkan pahala dan membangun reputasi. Mereka ingin dipuja oleh gadis-gadis dan harga diri kerabat mereka. Ini adalah impian mereka. Lin Lei, ayahmu, Lord Hawk, memiliki beberapa bisnis yang sangat penting bersamamu. Jangan bermain-main dengan anak-anak lain. Pulanglah bersamaku. Hilman berjalan ke sisi Lin Lei. Menatapnya, Hilman merasa sangat bangga. Lin Lei sangat pintar, di bawah pengawasan ayahnya, Hawk. Sejak usia muda, dia telah belajar banyak kata dan bisa membaca sebagian besar buku. Membaca adalah hal yang sangat mewah. Biasanya, hanya batang-batang rumah bangsawan yang bisa dibaca. Klan Baruch adalah klan yang sangat tua, dan memegang banyak buku. Paman Hilman, aku sudah tahu. Ayah tuanku sudah mengingatkanku 3 kali. Ayah tuanku tidak pernah begitu mendesak tentang apapun, aku tidak akan pergi dan bermain. Lin Lei menyeringai, mengungkapkan gigi putihnya yang mutiara, sempurna tetapi karena ada satu yang hilang. Lin Lei sudah mulai menumbuhkan gigi permanen. Cukup kamu kehilangan salah satu gigi depan kamu. Ketika kamu tersenyum, kamu membiarkan angin masuk. Hilman tertawa, pergi, pulanglah. Di halaman depan kuno Puri Baruch, setelah keluarga selesai makan malam, Lin Lei bermain-main dengan adiknya. Kakak peluk-peluk. Little Wharton menatap Lin Lei dengan tampilan cinta yang murni dan sederhana. Berjalan dengan goyah, dia mengulurkan tangan kecil, gemuk ke arah Lin Lei, mencoba memeluknya. Lin Lei berdiri tidak terlalu jauh, diam-diam menunggu Wharton kecil untuk menghubunginya. Wharton, kamu bisa melakukannya. Lin Lei mendorongnya. Langkah kaki Little Wharton yang goyah membuat orang takut dia akan jatuh pada setiap langkah. Tetapi pada akhirnya, Wharton kecil berhasil bergegas ke pelukan kakaknya. Kulitnya yang halus, selembut air, agak merah muda. Mata bundarnya yang besar menatap kakak laki-lakinya. Dan dengan suara bayi, dia berkata, kakak laki-laki, kakak laki-laki.
Melihat adik bayinya, hati Lin Lei dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang tak terbatas. Tidak ada ibu, tidak ada kakek nenek. Meskipun ia memiliki ayahnya dan pengasuh keluarga untuk merawatnya, Lin Lei yang telah dewasa lebih awal, sangat mencintai dan melindungi adik laki-lakinya. Di mata Lin Lei, sebagai kakak itu tugasnya untuk merawat adiknya. Wharton, apa yang kamu pelajari hari ini? Tanya Lin Lei tersenyum. Wharton mengerutkan kening ekspresi yang sangat lucu. Setelah merenungkan, dia dengan gembira berkata, hari ini aku belajar tentang menggunakan kain. Raks, wajah Lin Lei mengungkapkan senyum yang tak terkendali. Apa yang kamu bersihkan? Menghitung dengan jari-jarinya, Wharton kecil berkata, pertama aku menggunakan kain untuk menyeka lantai, kemudian pot kamar toilet, dan terakhir aku menyeka, dihapus benar, aku menyeka piring. Dia memandang dengan penuh semangat pada Lin Lei, menunggu pujian Lin Lei ini. Kamu menyeka pot kamar, dan kemudian menyeka piring. Mata Lin Lei itu besar. Apa aku salah melakukannya? Aku benar-benar membersihkannya. Dalam kepala kecil Wharton yang kecil, matanya dipenuhi dengan tatapan yang tidak mengerti ketika dia menatap kakaknya. Tuan muda Lin Lei, ayahmu mencarimu. Biarkan aku membawa Tuan muda Wharton. Seorang lelaki tua berwajah brandy berjalan mendekat. Pria tua berhidung brandy ini adalah pembantu rumah tangga klan Baruch, Hiri, Sili. Di seluruh manor, selain dari pembantu rumah tangga, bahkan tidak ada seorang gadis yang melayani. Lin Lei tidak lagi punya waktu untuk mengobrol dengan Wharton. Dia segera menyerahkan Wharton ke kakek Hiri, dan pergi ke aula tamu. Aku ingin tahu mengapa ayah memanggilku. Meskipun dia masih muda, Lin Lei bisa merasakan bahwa kali ini ayahnya memanggilnya untuk sesuatu yang penting. Memasuki ruang tamu, di salah satu sudut ada jam meja yang lebih tinggi dari Lin Lei tinggi. Jam meja ini dapat dianggap sebagai objek berkualitas tinggi. Secara umum, hanya keluarga kaya atau bangsawan yang memiliki jam seperti itu. Pada saat ini, ayah Lin Lei duduk di sebelah perapian. Api di perapian menyala terus-menerus bergerak dan bermunculan. Mengapa ayah berganti pakaian? Melihat ayahnya, Lin Lei dipenuhi dengan keheranan. Saat di rumah, ayahnya biasanya hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Saat itu, saat makan malam ayahnya mengenakan pakaian normal. Tapi sekarang, dia telah beralih ke satu set pakaian yang sangat mulia dan indah. Seluruh tubuh Hok memancarkan aura kuno dan mulia. Aura itu bukan jenis uang yang bisa dibeli. Itu adalah sesuatu yang dibudidayakan oleh klan bangsawan kuno di ahli warisnya. Klan yang bertahan selama 5.000 tahun. Bagaimana bisa klan bangsawan biasa membandingkan? Hok berdiri, berbalik ketika dia melihat Lin Lei, matanya menyala. Lin Lei, ikut aku. Ayo pergi ke aula leluhur. Paman Hiri, kamu tahu tentang masalah-masalah klan aku, jadi kamu bisa datang juga. Hok tersenyum. Aula leluhur, Lin Lei tercengang. Anggota klan Baruch hanya tinggal di sisi depan istana. Daerah-daerah di ujung, tidak ada yang pergi ke sana untuk membersihkan. Hanya aula leluhur di belakang yang pernah mereka kunjungi, sebulan sekali, untuk membersihkan. Tapi ini bukan waktunya untuk berkorban kepada leluhur kita. Mengapa kita pergi ke aula leluhur? Lin Lei punya banyak pertanyaan. Keluar dari ruang tamu, Hok, Lin Lei, dan Paman Hiri, yang masih memegang Wharton, mengikuti jalan batu biru menuju puri belakang. Musim gugur yang dalam, malam itu sedingin air, angin dingin bertiup, Lin Lei tidak bisa membantu tetapi menggigil. Tapi Lin Lei tidak mengeluarkan suara karena dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda hari ini. Mengikuti ayahnya, Lin Lei memasuki aula leluhur juga. Klek, pintu ke aula leluhur ditutup. Dengan lilin-lilin di aula menyala, seluruh aula segera menjadi sangat terang. Lin Lei langsung bisa melihat banyak tablet roh ditempatkan di paling depan aula. Kelompok tablet roh yang tebal dan padat itu berbicara banyak tentang usia klan Baruch. Hok diam-diam berdiri di depan tablet roh, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Lei merasa sangat gugup. Di seluruh aula, selain dari suara lilin yang berbisik tidak ada suara yang terdengar. Kesunyian itu menakutkan, menciptakan perasaan menindas di hati. Tiba-tiba, Hok berbalik dan memusatkan pandangannya pada Lin Lei. Dengan suara yang berat, dia berkata, Lin Lei, hari ini ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi pertama-tama izinkan aku menceritakan beberapa sejarah klan Baruch kami. Petik 2. Lin Lei bisa merasakan jantungnya berdebar panik. Sejarah klan kita, apa itu? Dalam hatinya, Lin Lei ingin tahu, tapi dia tidak berani membuat suara. Ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya. Hok berkata dengan suara yang jelas, Lin Lei, klan Baruch kami telah ada selama 5.000 tahun. Bahkan memindai seluruh kerajaan Fanlai, aku tidak percaya kita dapat menemukan klan kedua yang setua kita. Suara Hok berisi kebanggaan mutlak. Kuno, ini adalah kata yang dipandang oleh beberapa klan bangsawan dengan sangat penting. Lin Lei, apakah kamu pernah mendengar tentang 4 pejuang tertinggi yang legendaris dari benua Yulan? Memutar kepalanya, Hok memandang Lin Lei. Mata cerah, Lin Lei mengangguk. Aku tahu, menurut Paman Hilman, 4 pejuang tertinggi yang legendaris adalah prajurit Dragon Blood, prajurit Violet Flame, prajurit Tiger Striped, dan prajurit kematian. Petik 2. Puas, Hok mengangguk, sambil tersenyum. Dia berkata, benar. Sekarang, aku akan memberitahu kamu sesuatu. 4 prajurit tertinggi sebenarnya mewakili 4 klan kuno, dan klan Baruch kami adalah klan kuno yang berisi garis keturunan agung Dragon Blood Warriors. Petik 2. Coiling Dragon Chapter 3 Book 1 Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, buku 1, bab 3 klan prajurit Dragon Blood, bagian 2. The Dragon Blood Warrior Clan. Lin Lei merasa seolah-olah seluruh kepalanya berdengung. Di mata Lin Lei, klannya tidak lebih dari sekadar klan kuno yang telah jatuh pada masa-masa sulit.
Bagaimana itu bisa berhubungan dengan Dragon Blood Warrior yang legendaris? Kamu tidak percaya padaku, jejak kesombongan bisa terlihat di wajah Hawk. Lin Lei, naik dan perhatikan tablet roh itu. Sekarang, kamu dapat membaca semua kata di dalamnya. Di belakang setiap tablet roh adalah sejarah leluhur mereka yang telah meninggal. 3 tablet roh di bagian paling atas adalah 3 yang adalah Dragon Blood Warriors. Petik 2. Hawk mengambil Lin Lei dengan tangan. Datang, Hawk memimpin Lin Lei menuju area di belakang banyak tablet roh. Mengangkatnya, Hawk berkata, perhatikan karakter-karakter itu di belakang. Lin Lei melebarkan matanya dan mulai membaca. Kata-kata yang diukir di tablet paling atas terukir sangat dalam dan sangat jelas. Karakter berusia 5.000 tahun itu bercerita tentang kisah yang mencengangkan. Baruch prajurit Dragon Blood pertama di benua Yulan. Pada tahun 4560 dari kalender Yulan, di luar tembok kota Linan, Baruch melakukan pertempuran melawan naga hitam dan Titanic Frostwim. Pada akhirnya, dia membunuh baik Titanic Frostwim dan Black Dragon, menyebabkan ketenarannya menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 4579 dari kalender Yulan, di sepanjang garis pantai laut utara benua itu, Baruch bertempur melawan seorang kaisar ular 9 berkepala. Pada hari itu, ombaknya tak henti-hentinya runtuh dan kota-kota di dekatnya runtuh. Tetapi setelah pertarungan ganas yang berlangsung sepanjang hari dan malam, Baruch akhirnya mengeksekusi 9 berkepala kaisar ular. Akhirnya, Baruch mendirikan klan Baruch, dan menjadi pemimpin pertama dari klan Baruch. Petik 2. Ruyen, Baruch prajurit Dragon Blood kedua dari benua Yulan. Pada tahun 4690 dari kalender Yulan, di Mountain Rank of Magical Beasts ia mengalahkan dan menundukkan naga emas Saint Level, dan dikenal sebagai Saint Golden Dragon Rider. Di tahun 4697, Hazard, Baruch prajurit Dragon Blood ketiga di benua Yulan. Dilahirkan pada tahun 5360 dari kalender Yulan. Dalam pertempuran pertamanya, ia bertarung dengan sengit dengan singa berawak bermata Saint Level di rentang gunung pengaturan matahari. Dia mengalahkan singa, memaksanya berlari dan melarikan diri, menyebabkan Hazard menjadi terkenal di seluruh dunia. Satu nama besar demi satu kisah luar biasa demi satu, membuat darah di pembuluh darah Lin Lei memompa lebih kuat. Klan aku, sebenarnya adalah klan warrior Dragon Blood. Lin Lei sangat bersemangat. Di sampingnya, Hawk berkata dengan suara rendah, 3 generasi pertama dari keluarga Baruch semua warrior Dragon Blood. Setelah menjadi prajurit Dragon Blood, harapan hidup seseorang akan meningkat secara dramatis. Dragon Blood warrior generasi kedua tidak menikah atau memiliki anak sampai usianya 700 tahun. Petik 2. Dan sesudahnya, Lin Lei bertanya-tanya, ayah, mengapa klan kita tidak memiliki prajurit Dragon Blood lagi? Hawk mengangguk, untuk menjadi prajurit Dragon Blood, yang terpenting adalah kepadatan dan ketebalan Dragon Blood yang mengalir di pembuluh darah kita. Semakin tinggi kepadatan, semakin baik. Setelah beberapa generasi, kepadatan darah naga di pembuluh darah kita semakin tipis. Namun itu tidak mutlak, karena seiring berjalannya waktu, kadang-kadang, entah dari mana keturunan akan memiliki kepadatan naga darah yang sangat tinggi. Petik 2. Setelah Hazard Baruch prajurit Dragon Blood keempat muncul, hampir 1000 tahun kemudian. Dan kemudian, setelah 1500 tahun berlalu, yang artinya puluhan generasi kemudian, prajurit Dragon Blood kelima akhirnya muncul di klan kami. Tetapi dalam ribuan tahun sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada satupun Dragon Blood Warrior yang muncul. Petik 2. Hawk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Prajurit Dragon Blood kelima hanya tinggal di benua Yulan selama sekitar 2 abad, sebelum dia menghilang. 1000 tahun sejak itu, klan Baruch kami telah benar-benar membusuk. Petik 2. Setelah 1000 tahun, bahkan keluarga yang paling termasyhur dapat membusuk. Namun, klan kita masih memiliki harapan. Mungkin di masa depan, salah satu keturunan kita akan memiliki kepadatan Dragon Blood yang diperlukan dalam pembuluh darah mereka, dan memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit Dragon Blood. Jika mereka memenuhi persyaratan, setelah hanya beberapa dekade pelatihan, mereka akan bisa menjadi prajurit Dragon Blood sejati. Dan pada saat itu, klan Baruch sekali lagi akan dipulihkan ke masa kejayaan dahulu kala, ketika kita dikenal sebagai klan prajurit Dragon Blood. Mata Hawk bersinar, Lin Lei kamu 6,5 sekarang. Menurut aturan kami, pada usia kamu, tes untuk melihat apakah darah kamu memiliki kepadatan naga darah yang tinggi akan cukup akurat. Hari ini aku akan menguji kamu. Petik 2. Lin Lei tertegun, menguji kepadatan Dragon Blood di nadiku. Uji aku. Lin Lei sepenuhnya memahami implikasi dari ayahnya melakukan tes ini. Tes ini akan menunjukkan apakah dia memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit Dragon Blood. Lin Lei tunggu di sini, aku akan mengambil Dragon Blood Needle. Hawk jelas sangat bersemangat, ketika ia segera meninggalkan aula leluhur ke kamar pribadi terdekat. Prajurit Dragon Blood, akankah aku benar-benar menjadi prajurit Dragon Blood? Lin Lei secara mental gelisah. Berdiri di sana, pikiran Lin Lei berantakan. Dia dipenuhi dengan keinginan dan ketakutan. Dia takut kepadatan darah naga di nadinya tidak cukup tinggi. Jika aku gagal, aku kira ayah akan sangat kecewa. Lin Lei tidak bisa membantu tetapi berpikir. Dibesarkan bersama ayahnya dan adik laki-lakinya, Lin Lei tidak ingin mengecewakan ayahnya. Tetapi kepadatan darah naga di nadinya bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Setelah beberapa saat, Hawk kembali dengan jarum panjang 20 cm yang sangat tipis saat dia berjalan keluar dari kamar pribadi. Dragon Blood Needle, tebak Lin Lei, saat dia menatap jarum panjang di tangan ayahnya.
Baiklah, Lin Lei, jarum ini hampir tidak akan merusak kulit ketika masuk, tidak akan sakit sama sekali. Rentangkan tangan kamu, Hok tersenyum, dan Lin Lei mengangguk. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Lei mengulurkan tangan kanannya. Sedikit gemetar di lengannya menunjukkan bahwa Lin Lei benar-benar sangat gugup. Bukan hanya Lin Lei, sejujurnya, bahkan Hok sangat gugup. Tahan, memegang Dragon Blood Needle tembus, Hok ringan menusuk jari manis Lin Lei dengan itu, dengan mudah menusuk kulit. Lin Lei merasakan sakit yang menusuk, dan jarum tembus segera berubah merah juga. Dengan tangan gemetar, Hok segera mengangkat Dragon Blood Needle dan memeriksanya dengan cermat. Mengangkat kepalanya, Lin Lei menatap ayahnya, merasa sangat gelisah. Apakah kepadatan darah naga di nadiku cukup? Mengapa ayah menatap jarum Dragon Blood begitu lama? Lin Lei memiliki firasat buruk. Sip, dengan napas yang dihembuskan, Hok meletakkan Dragon Blood Needle ke satu sisi. Mendengar desahan ayahnya, Lin Lei yang gugup tahu bahwa kepadatan Dragon Blood di nadinya jelas tidak mencapai tingkat yang diperlukan. Air matanya segera mulai mengalir. Lin Lei, mengapa kamu menangis? Jangan menangis, bersikap baik, jangan menangis. Hok segera memeluk Lin Lei. Melihat Lin Lei menangis, Hok merasa muak. Setelah semua, Lin Lei masih hanya 6,5. Dia hanya seorang anak kecil. Aku tidak akan menangis. Ya, tidak akan menangis. Lin Lei mendengus 2 kali, lalu memaksakan dirinya untuk tenang. Ayah, aku minta maaf. Aku mengecewakanmu. Petik 2. Mendengar kata-kata Lin Lei ini, Hok merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menahan Lin Lei terhadap dadanya. Lin Lei, jangan merasa buruk. Sebenarnya aku tidak menaikkan harapan aku terlalu tinggi. Lebih dari 1000 tahun dan puluhan generasi, tidak ada yang menjadi prajurit Dragon Blood. Tidak masalah kamu juga gagal. Ayah tidak menyalahkanmu. Petik 2. Merasakan kehangatan dada ayahnya, dada Lin Lei yang diperketat secara bertahap mengendur. Pada titik ini, Warton yang berusia 2 tahun sudah lama tertidur dalam pelukan kakek Hiri. Lin Lei, pada titik waktu ini, keluarga baru hanya terdiri dari kamu, aku, dan adik laki-laki kamu. Aku tidak memiliki harapan yang berlebihan. Aku tidak pernah berani bermimpi menjadi prajurit Dragon Blood. Hok menertawakan dirinya sendiri dengan satir. Bagaimana bisa menjadi prajurit Dragon Blood menjadi tugas yang mudah? Lin Lei mengangkat kepalanya, menatap ayahnya. Lin Lei jarang melihat ayahnya berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Biasanya, ayahnya selalu sangat ketat dan pantang menyerah. Menatap deretan tablet roh, mata Hok dipenuhi dengan kesedihan yang suram. Tujuan sejatiku sebenarnya adalah memulihkan pusaka leluhur klan Baruch, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pusaka leluhur kita, apa itu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Lin Lei ingin tahu. Hok dengan bangga mengatakan, pusaka leluhur kita, Panglima Perang, Pembantai. Ini adalah senjata yang digunakan oleh pemimpin pertama klan Baruch, prajurit Dragon Blood pertama di benua Yulan. Sayangnya, keturunannya tidak berbakti. 600 tahun yang lalu, karena kemiskinan, seorang keturunan yang mencintai kemewahan sebenarnya menjual senjata leluhur kita untuk mendapatkan uang. Petik 2. Ketika dia berbicara, Hok dipenuhi dengan amarah yang sangat besar sehingga tubuhnya benar-benar bergetar. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia berkata, setelah itu, setiap generasi mencoba memulihkan perang, Pembantai, tetapi meskipun sudah 600 tahun mencoba, tidak ada dari kita yang berhasil. Lagi pula ketika kami menjual Warblade, Slaughterer, itu untuk harga 180.000 koin emas-emas. 180.000 koin emas-emas. Kami tidak dapat menghasilkan jumlah yang begitu besar, tetapi bahkan jika demikian halnya, pemilik saat ini tidak akan mau menjual kepada kami. Petik 2. Klan kuno Dragon Blood Warriors sebenarnya telah menjual pusaka leluhurnya sendiri. Ini penghinaan klan kuno dari Dragon Blood Warriors. Setiap generasi yang berhasil telah berusaha untuk menemukan cara untuk mendapatkan kembali Pembantai, Warblade, tetapi meskipun 600 tahun mencoba, mereka tidak pernah berhasil. Sebagai pemimpin klan saat ini, Hok juga memiliki keinginan ini, tetapi situasi ekonomi klan dalam kesulitan. 180.000 koin emas-emas. Bahkan jika mereka menjual puri dan semua harta benda mereka, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan jumlah yang begitu besar. Pusaka leluhur hilang. Penghinaan ini terus membebani hati Hok. Dia merasa malu dan tak berdaya, dan tidak mampu menghadapi leluhurnya. Melihat raut wajah ayahnya, Lin Lei menghiburnya. Ayah, jangan sedih. Aku berjanji bahwa suatu hari aku akan memulihkan pusaka keluarga kami dan membawanya kembali ke istana ini. Petik 2. Kamu, Hok tertawa, mata dipenuhi dengan cinta. Dia mengacak-acak rambut Lin Lei. Dalam hatinya, Hok diam-diam berkata, Lin Lei, tahukah kamu, kata-kata yang baru saja kamu katakan, bertahun-tahun yang lalu, aku mengucapkan kata-kata yang sama kepada kakek kamu juga. 600 tahun upaya semuanya gagal, bagaimana mungkin itu mudah dicapai? Lagi pula orang yang telah membeli Warblade, Slaughterer, tidak bisa menjadi orang biasa. Mengapa mereka mau menjual? Bahkan jika mereka bersedia untuk menjual, bagaimana mungkin klan Baruch Jompo membayar biaya? Ayah, kamu tidak percaya padaku. Mengangkat kepalanya, Lin Lei memandang ayahnya dengan bertanya. Aku percaya kamu, Hok tertawa. Ayah dan anak saling berpelukan. Hanya 3 anggota yang tersisa dari klan Dragon Blood kuno di era ini. Kapan klan yang membusuk ini bisa mendapatkan kembali kemuliaan dan kehormatan yang dimilikinya di tahun-tahun sebelumnya? Pada saat ini, berbaring di dada ayahnya, tinju Lin Lei terkepal erat. Coiling Dragon Chapter 4 Book 1 Bahasa Indonesia. Buku 1, Bab 4 Pertumbuhan, Bagian 1. Angin musim semi datang, menghijaukan pohon-pohon poplar di dekat ruang kosong di luar kota Wushan.
Di tanah yang kosong, sekelompok pemuda dengan bersemangat berlatih. Hampir setahun telah berlalu sejak uji Dragon Blood, dan Lin Lei berusia 8 tahun sekarang. Selama periode waktu ini, Hilman jelas melihat bahwa Lin Lei hanya menjadi lebih keras bekerja. Bagus Lin Lei, pegang, pegang, Hilman mendorong dari samping. Saat ini, Lin Lei hanya mengenakan celana panjang. Tubuh bagian atasnya dipenuhi keringat dan tubuhnya, yang sama tegang seperti tali busur yang ditarik tergeletak di tanah. Tangannya ditekan dengan keras ke tanah, seluruh batang pohon, sementara bagian tubuhnya yang lain tidak bergerak. Dia menopang dirinya sendiri dari posisi push-up, hanya dengan tangan dan ujung jari kakinya. Seluruh tubuhnya tegang. Latihan pelatihan, ketegangan statis. Latihan pelatihan yang sangat sederhana namun sangat efektif. Jika seseorang bisa mencapai tingkat mampu mempertahankan pose ini selama 1 jam, maka tubuhnya tidak akan lagi takut pedang atau pedang biasa. Tetes-tetes, butir-butir keringat bergulir dari dahi Lin Lei. Keringat memasuki mata kiri Lin Lei, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit. Lei benar-benar luar biasa. Baru berusia 8 tahun, tetapi ia dapat menyamai usia 13 tahun dalam melakukan latihan, ketegangan statis. Beberapa anak yang sudah menyerah tergeletak di tanah, mengobrol ketika mereka menyaksikan Lin Lei. Lei pertahankan, simpan untuk kita semua, kalahkan anak-anak berusia 13 tahun itu. Hatli yang berambut keemasan berteriak dari samping. Ya, teruskan, Lei. Anak-anak lain mulai mengucapkan mantra juga. Lin Lei berhubungan baik dengan anak-anak lain. Meskipun Lin Lei adalah anak dari sebuah rumah bangsawan, dia sangat baik kepada anak-anak rakyat jelata, dan sering membantu mereka berlatih juga. Aku harus memegangnya, harus tahan, Lin Lei terus-menerus berkata pada dirinya sendiri. Di benak Lin Lei, kata-kata yang diucapkan ayahnya setahun yang lalu terus-menerus bergema. Lin Lei, kami adalah keluarga dari Dragon Blood Warriors. Sebagai anggota klan Dragon Blood Warriors, kamu memiliki keuntungan, tetapi juga kerugian. Keuntungannya adalah, meskipun kepadatan Dragon Blood di pembuluh darah kamu belum mencapai tingkat yang cukup, tubuh kamu masih akan jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa. Mungkin akan sangat sulit bagi orang lain untuk menjadi seorang prajurit dari peringkat ke-6 melalui pelatihan saja, tetapi bagi kamu, itu akan sedikit lebih mudah. Petik 2. Namun, kerugianmu adalah ini. Keturunan klan Dragon Blood tidak dapat melatih pertempuran Ki sesuai dengan manual normal. Ini karena darah di pembuluh darah kita hanya cocok untuk metode pelatihan di dalam manual Dragon Blood rahasia. Ini bertentangan dengan semua jenis metode budidaya pertempuran Ki lainnya. Sayangnya, hanya mereka yang telah mencapai kepadatan tertentu dari Dragon Blood yang dapat berlatih menggunakan metode di dalam manual Dragon Blood rahasia. Karena itu, kamu tidak akan dapat menumbuhkan Ki pertempuran sama sekali. Petik 2. Juga, meskipun secara teori, siapapun yang melatih tubuh dapat mencapai peringkat ke-6 itu hanya secara teori. Dalam praktiknya, jumlah orang yang mencapai ini sangat rendah. Tetapi bagi kami, itu berbeda. Bahkan jika jumlah Dragon Blood di pembuluh darah kita rendah, level awal kita akan lebih tinggi dari yang lain. Hanya dari pelatihan saja, kita bisa menjadi pejuang dari peringkat ke-6. Kakek buyutmu, berdasarkan pelatihan saja, berhasil menjadi seorang prajurit dari peringkat ke-7. Petik 2. Lin Lei ingat kata-kata ayahnya dengan sangat jelas. Lin Lei menggeram pada dirinya sendiri, aku lebih kuat dari orang lain sekarang, hanya karena Dragon Blood di nadiku. Tetapi karena aku tidak bisa berlatih pertempuran Ki, satu-satunya pilihan aku adalah bekerja keras, dan bekerja lebih keras. Karena kakek buyut bisa menjadi prajurit dengan peringkat ke-7, maka aku akan menjadi prajurit dengan peringkat ke-8. Atau bahkan peringkat ke-9, tidak ada yang tak mungkin. Seorang prajurit dari peringkat ke-8, seorang prajurit dari peringkat ke-9 bisa dianggap sebagai ahli paling kuat di seluruh negara Fanlai. Seorang pejuang dari peringkat ke-8, meskipun tidak dapat mengembalikan keluarga Baruch ke kejayaannya, akan dapat secara dramatis memperbaiki situasi saat ini. Harus tahan, Lin Lei mengertakkan gigi. Pada titik ini, otot-ototnya terasa seperti dikunyah oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan setiap otot di seluruh tubuhnya bergetar. Setiap otot yang gemetar dapat terlihat jelas. Setelah sekian lama, pada akhirnya, gedebuk, Lin Lei lelah, jatuh ke tanah. Itu terasa luar biasa, flat di lantai, seluruh tubuhnya santai. Lin Lei jelas bisa merasakan betapa mati rasa seluruh tubuhnya. Semua otot di tubuhnya, setelah menjalani pelatihan itu, perlahan-lahan tumbuh. Meskipun pertumbuhan tidak akan terlihat hanya dari 1 atau 2 latihan, setelah jangka waktu yang lama efeknya akan diucapkan. Hilman, dari samping, mengangguk puas. Dan kemudian, wajah Hilman menjadi dingin ketika dia menoleh untuk melihat anak-anak berusia 14 dan 15 tahun. Kalian semua sebaiknya berpegangan. Lin Lei baru berusia 8 tahun, sedangkan kalian semua hampir dewasa. Jangan biarkan anak berusia 8 tahun menjadi lebih baik dari kamu. Petik 2. Setelah latihan pagi berakhir, Lin Lei mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok teman-temannya dan pergi menuju rumah klan Baruch. Jika orang asing melihatnya, 8 tahun Lin Lei pasti akan dianggap berumur 11 atau 12 tahun, dan bukan hanya anak 8 tahun. Keturunan Baruch benar-benar berbeda dari orang lain. Kakak, setelah melihat Lin Lei, Wharton yang tampak sehat bergegas. Sudah cukup Wharton, seluruh tubuhku dipenuhi keringat, biarkan aku mencuci sendiri dulu. Lin Lei menepuk wajah Wharton dan tertawa. Wharton hempet, aku tahu begitu kamu mandi, kamu akan mengambil pelajaran dari ayah. Sebagai anggota rumah bangsawan, pendidikan Lin Lei dimulai sejak usia muda. Klan Baruch yang berusia 5.000 tahun bahkan lebih keras dalam hal pendidikan daripada keluarga kerajaan di kebanyakan kerajaan.
Cukup, Wharton, aku akan bermain dengan kamu sekitar tengah hari. Lin Lei tertawa. Wharton hanya seorang anak kecil, sementara Lin Lei jauh lebih dewasa. Setelah mencuci dan berganti pakaian menjadi beberapa yang baru, Lin Lei memasuki ruang kerja. Pada saat ini, ayahnya, Hok Baruch, sedang duduk di depan meja, punggungnya tegak lurus. Di depan Hok ada 3 buku tebal. Ayah, Lin Lei hormat membungkuk. Hok mengangguk dengan dingin, dan Lin Lei cepat berjalan di sebelahnya. Kemarin aku menjelaskan sejarah negara-negara benua Yulan kepadamu. Ulangi itu kembali padaku, kata Hok dingin. Ini adalah Hok asli. Contoh seperti saat dia memegang Lin Lei menangis di lengannya sangat langka. Biasanya, sikap Hok terhadap Lin Lei dapat diringkas dalam satu kata, ketat. Dalam semua hal, Hok berjuang untuk kesempurnaan. Dia tidak akan membiarkan Lin Lei lolos dari kesalahan. Ya, ayah, kata Lin Lei dengan tenang. Di benua Yulan, ada 3 daerah berbahaya. Barisan pegunungan nomor 1, barisan pegunungan Magical Beast. Barisan gunung kedua, barisan pegunungan matahari yang menata. Dan, hutan nomor 1, hutan kegelapan. Ruang yang diambil ketiga wilayah berbahaya ini sangat besar. Rentang pegunungan Magical Beast membentang di seluruh benua, dari utara ke selatan, mencakup lebih dari 10.000 kilometer. Di dalamnya ada binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, termasuk binatang Saint level yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan merusak bumi. Karena, rentang pegunungan Magical Beast benua Yulan telah dibagi menjadi beberapa wilayah berbeda. Petik 2. Di sebelah barat rentang pegunungan Magical Beast ada 12 kerajaan dan 32 adipati. Di dalam kerajaan dan dukedom ini ada 2 divisi utama. Yang pertama adalah Uni Suci, dengan kerajaan Fanlai menjadi kerajaan utama. Yang kedua adalah Aliansi Kegelapan, dengan kerajaan Heishi menjadi kerajaan utama. 2 aliansi ini saling bertentangan dan terus-menerus bertempur karena yang satu dikendalikan oleh Gereja Radiant, sedangkan yang lain milik Cult of Shadows. Petik 2. Di sebelah timur reng pegunungan rentang binatang-binatang buas ajaib, ada 4 kerajaan, 6 kerajaan utama, dan adipati yang tak terhitung jumlahnya. Keempat kerajaan sangat besar, dan tidak dipengaruhi oleh Uni Suci atau Aliansi Gelap. Dalam 4 kerajaan ini, aturan kaisar adalah mutlak. Salah satu dari 4 kerajaan itu sebanding dengan Uni Suci. Petik 2. Keempat kekaisaran itu adalah Kekaisaran Yulan Pusat, Kekaisaran Rin, Laiyin, di Tenggara, Kekaisaran Rohaul, Luau, Timur, dan Kekaisaran Obrien Obulayan, Utara. Mengatakan semua ini sekaligus, Lin Lei membiarkan dirinya sedikit rileks. Hanya ini, Hok mengerutkan kening. Lin Lei hendak segera melanjutkan, tapi Hok memotongnya. Izinkan aku bertanya kepada kamu, di dalam persatuan suci kita, ada berapa kerajaan dan adipati di sana? Dalam uni suci kami, ada 6 kerajaan dan 5, 7. Lin Lei tiba-tiba mengerutkan kening. Berapa banyak adipati di uni suci? Memori Lin Lei agak kabur, dia tidak yakin apakah itu 15, atau apakah itu 17. Dia tidak bisa memastikan. Wajahnya dingin dan kasar, Hok menarik tongkat kayu, dan Lin Lei patuh menjulurkan tangannya. Matanya menyipit dengan suara, WHAP, Hok memukul tangan Lin Lei dengan tongkat. Garis merah segera muncul di tangan Lin Lei, tetapi Lin Lei hanya bisa mengepalkan giginya, tidak membuat suara. Lin Lei, kamu harus ingat kami saat ini tinggal di dalam uni suci, kamu harus tahu segalanya tentang persatuan suci. Hok dengan dingin menatap putranya. Di seluruh benua Yulan, entitas yang paling penting adalah 4 kekaisaran dan 2 aliansi. Lin Lei mengangguk. Meskipun kata-kata ayahnya sederhana, Lin Lei jelas mengerti arti yang lebih dalam. Di ujung paling utara, uni suci berbagi perbatasan dengan kerajaan Obrien. Sementara di ujung selatan, aliansi kegelapan bersinggungan dengan kekaisaran Yulan. Di bawah bimbingan Gereja Radiant, persatuan serikat suci kita tidak kalah dengan kekaisaran. Petik 2. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Lin Lei setuju. Kemarin, dia telah membaca banyak buku. Jelas, uni suci dapat dianggap sebagai pusat budaya untuk seluruh benua Yulan. Pada saat yang sama, dalam hal kekuatan ekonomi, itu setara dengan kekaisaran Yulan, menjadikan keduanya sebagai entitas yang paling kuat secara ekonomi di dunia. Selain itu, ia mendapat dukungan dari Gereja Radiant. Persatuan suci benar-benar sangat hebat. Hari ini, kita akan belajar seni, kata Hok dingin. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, kamu harus memiliki pemahaman dan apresiasi seni yang menyeluruh. Seni adalah apa yang memberi para bangsawan aura gravitas. Hok mengeluarkan buku tebal setebal kepalan tangan, segera membukanya. Pada tahun 3578 dari kalender Yulan, Grandul Pematung Batu Proul Puukesi dilahirkan. Ke samping, Hok dengan sungguh-sungguh mengajar sementara Lin Lei berusaha keras untuk menghafal. Dia ingin memenuhi persyaratan ayahnya. Coiling Dragon Chapter 5 Book 1 Bahasa Indonesia. Buku 1, Bab 5 Pertumbuhan, Bagian 2. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, jam kakek di aula berdering 11 kali, menandakan bahwa sekarang jam 11 pagi. Apakah Hok di rumah? Sebuah suara yang jelas terdengar. Istana Baruch tidak memiliki penjaga, jadi jelas sekali orang ini sudah tiba di tanah bangsawan. Hok mengerutkan kening, meletakkan buku tebal di depannya. Lin Lei, hari ini kita akan berhenti di sini. Mengungkap seulas senyum, Hok berbalik dan berjalan menuju aula tamu. Hok, temanku sayang. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar burung penjahit kain menangis, dan aku hanya tahu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Memang, pada siang hari aku menerima surat lamaran kamu, dan segera setelah aku membacanya, aku sangat gembira. Petik 2.
Philip terkasih, aku sangat senang melihatmu juga. Hilman, cepat pergi dan bawakan aku patung batu, singa fierce. Philip, ayo pergi ke aula utama dan tunggu. Patung itu akan segera datang. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Lin Lei merasakan debar jantungnya. Kami menjual lebih banyak barang keluarga. Lin Lei tahu bahwa patung Lion Fierce Lion adalah salah satu yang sangat disukai ayahnya. Tetapi klan Baruch, yang mengambil sedikit pajak dari kota Wushan, benar-benar dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan. Untungnya, klan Baruch adalah klan kuno, dan berdasarkan usianya, telah menyimpan banyak barang langka dan berharga. Sayangnya, bahkan tim yang paling besar pun tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam pelelangan dan penjualan. Pada titik waktu ini, jumlah barang berharga dalam klan sangat sedikit. Lin Lei tidak bisa membantu tetapi beralih untuk menatap jam kakek. Aku ingin tahu berapa lama bahkan sebelum jam ini harus dijual. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang keemasan dan aura bangsawan berjalan ke aula di samping Hok. Lin Lei segera bisa menebak bahwa pria parubaya ini pasti Philip. Oh, anak yang menggemaskan ini pasti putramu, bukan Hok. Philip tersenyum sangat hangat pada Lin Lei. Lin Lei Baruch kan, bolehkah aku memanggil kamu sebagai Lin Lei? Petik 2. Itu akan menjadi kehormatan aku, tuanku. Lin Lei meletakkan tangan kanannya ke payudaranya dan dengan hormat membungkuk. Anak yang menggemaskan, Philip tampak sangat senang. Di sisinya, Hok tertawa. Philip, berhentilah membuang-buang waktu dengan anak itu. Lihat singa sengit, yang sudah lama kamu inginkan telah tiba. Ketika dia berbicara, Hilman dengan mudah membawa patung besar ke aula, dan kemudian dengan mudah meletakkannya. Itu adalah pahatan batu yang beratnya hampir ribuan pound. Tetapi di tangan Hilman itu tampak seperti mainan belaka, jelas menunjukkan kekuatan Hilman. Pak, Hilman, kekuatanmu membuatku takjub. Rumah aku sendiri tidak memiliki orang yang sekuat kamu, Kapten Penjaga, meskipun aku mengendalikan 12 kota. Philip tersenyum ketika berbicara, tetapi makna tersirat dalam kata-katanya cukup jelas. Dia ingin mengundang Hilman bekerja untuknya. Hilman berkata dengan dingin, kota Wushan adalah rumahku, tuanku. Maafkan aku, Philip dengan cepat meminta maaf. Philip berbalik untuk melihat Hok. Hok, harus kukatakan, meskipun aku sangat menyukai patung batu ini, keahlian pembuatan patung, singa sengit ini tidak dapat dianggap sebagai tingkat atas apalagi karya para pematung Grandmaster itu. Philip, jika kamu tidak ingin membelinya, lupakan saja. Hok cukup ringkas. Mata Philip tidak bisa membantu tetapi menyipit, tetapi kemudian dia tertawa. Haha, Hok, jangan marah, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak ingin membelinya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini, aku akan membeli patung ini seharga 500 koin emas. Bagaimana menurut kamu? 500. Hok mengerutkan kening. Harga ini jauh lebih rendah dari yang diharapkan Hok. Dia berharap setidaknya 800. Di benua Yulan, 1 koin emas sama dengan 10 koin perak sama dengan 1000 koin tembaga. Rakyat jelata rata-rata akan dapat menghasilkan 20 atau 30 koin emas dalam setahun. Bahkan rata-rata prajurit tentara hanya akan mendapatkan 100 atau lebih koin emas. Harganya terlalu rendah. Hok menggelengkan kepalanya. Hok, kau harus tahu bahwa di seluruh 10.000 tahun lebih benua Yulan, ada banyak pahatan yang dibuat. Nilai sebenarnya dari sebuah patung adalah dari segi keahliannya. Sejauh pengerjaan yang satu ini, sudah cukup untuk mengatakan aku hanya menyukainya. 500 emas benar-benar adalah tawaran tertinggi aku. Jika kamu tidak menerima, maka mari kita lupakan saja. Petik 2. Philip tertawa ketika dia berbalik untuk melihat jam kakek di aula. Matanya berbinar, dia berkata, Hok, jika kamu menjual jam ini, bagaimanapun aku akan bersedia membayar 1000 emas. Wajah Hok menjadi dingin. 2000 emas juga bisa diterima. Ini akan menjadi tawaran tertinggi aku, Philip buru-buru berkata. Hok dengan keras menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jam kakek tidak untuk dijual. Adapun patung itu, 600 emas. Ambil atau tinggalkan. Dengan hati-hati Philip mengamati Hok sejenak, lalu tertawa kecil. Baik Hok, aku akan memberi kamu beberapa wajah. 600 emas. Pengurus rumah, bawakan aku 600 emas. Pengurus rumah miliknya, yang telah menunggu di luar sepanjang waktu, segera berlari membawa emas. 6 karung emas kuning, 600 emas, Hok, kamu dapat menghitungnya, jika kamu mau. Philip tersenyum. Hok menimbun karung, hanya berdasarkan beratnya saja, Hok yakin bahwa benar-benar ada 600 koin emas di dalamnya, 100 emas per karung. Hok tersenyum dan mengangguk. Philip, bagaimana kalau tinggal dan makan malam bersama kami? Tidak perlu, aku masih punya urusan di rumah. Philip tertawa. Pengurus rumah tangga Philip kemudian menginstruksikan 2 prajurit yang kuat untuk mengangkat dan membawa patung itu, yang mereka lakukan dengan susah payah. Setelah Philip dan rombongannya pergi, Hok menatap ke 6 karung emas, pandangan redup di matanya. Kali ini, dia menjual patung batu. Lain kali, meskipun istana masih memiliki banyak hal yang tersisa, cepat atau lambat, mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Ayah, aku ingin belajar menjadi pematung. Tiba-tiba Lin Lei berkata. Lin Lei tahu betul bahwa di benua Yulan, para pematung master terkenal bisa menghasilkan karya yang bernilai puluhan ribu keping emas masing-masing. Beberapa patung terkenal bahkan bisa mencapai ratusan ribu keping emas. Dan selain kekayaan, peringkat sosial dari para pematung ini juga sangat tinggi. Jika aku bisa menjadi ahli patung, maka ayah tidak akan lagi harus menjual harta keluarga kami. Ini yang dipikirkan Lin Lei. Memahat, Hok melirik Lin Lei, matanya dingin. Lin Lei, apakah kamu tahu bahwa di antara ratusan juta orang di Uni Suci, ada setidaknya beberapa juta yang telah mempelajari patung? Tetapi di seluruh Uni Suci, jumlah tuan sejati dapat dihitung dengan satu tangan.
Selain itu, jika kamu tidak memiliki instruktur yang baik, kamu tidak akan berhasil sendiri. Petik 2. Lingkaran dalam para pematung bukanlah lingkaran yang diizinkan oleh orang biasa, kamu hanya melihat penilaian setinggi langit dari karya-karya para master, tetapi apakah kamu tahu bahwa sebagian besar pematung hanya membuat beberapa lusin koin emas setiap tahun? Petik 2. Suara Hok sangat sengit. Lin Lei sangat ketakutan. Dia segera berlutut. Baru saja, dia hanya berbicara karena dia berpikir bahwa patung dapat memperbaiki situasi keluarganya. Dia tidak mengharapkan ayahnya untuk mengatakan begitu banyak dan menceramahinya dengan tegas. Cukup, aula leluhur perlu dibersihkan. Setelah makan siang, pergi dan bersihkan, kata Hok dingin. Ya, ayah, kata Lin Lei hormat. Melihat Lin Lei, Hok menghela nafas dalam hatinya. Memahat. Oh, nak, apakah kamu tahu bahwa di masa lalu, aku juga berlatih memahat? Aku menghabiskan 10 tahun penuh dalam hidup aku untuk mencoba belajar. Tetapi sayangnya, pahatan aku tidak bernilai 1 koin pun. Hok juga pernah dengan bodohnya bermimpi menjadi pematung ulung dan dengan demikian memperbaiki situasi klannya. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun menghabiskan 10 tahun pelatihan, pahatannya masih tidak berharga. Bidang pahatan bisa digambarkan sebagai piramida. Para pematung ulung terkenal itu berada di puncak piramida. Mereka menikmati status tinggi, dan setiap patung yang mereka buat bernilai ratusan ribu koin. Tetapi penilaian karya para pematung tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di bagian bawah piramida sangat rendah. Sebagian besar karya mereka hanya akan dibeli oleh rakyat jelata hanya untuk beberapa koin perak untuk digunakan sebagai dekorasi di rumah mereka,